Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Bu Devi di channel YouTube Guru SD TV. Kali ini, Ibu akan menyampaikan materi belajar literasi dan numerasi yang tayang di TVRI untuk jenjang SD, yang dilengkapi dengan soal dan jawaban. Simak materinya sampai selesai ya, agar kalian lebih memahaminya lagi. Sebelum itu, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, dan bagikan sekiranya video ini bermanfaat. Serta jangan lupa bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video. Hai siswa kelas 1, semoga kalian selalu semangat belajarnya. Jangan lupa siapkan buku kerja dan alat tulismu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu agar aktivitas belajar yang kita lakukan dapat berguna. Berdoa mulai. Selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang laut yang dekat dengan pulau di mana kamu tinggal. Amatilah peta Indonesia berikut ini. Langsung saja kita mulai dengan kegiatan literasi yang pertama. Sekarang hari apa ya? Pintar sekali. Sekarang hari Selasa tanggal 19 Januari tahun 2021. Hari ini kita akan belajar materi kelas 1 SD episode ke-12, yaitu laut yang dekat dengan pulau tempat kita tinggal. Pada episode kali ini, Maya mengajak kita untuk melihat laut. Apakah ketika hari libur teman-teman pernah berlibur ke pantai? Yuk kita mencari tahu laut apa yang dekat dengan tempat tinggal kita. Adapun muatan dan materi pembelajarannya yaitu kegiatan literasi. Yang pertama, mengenali laut terdekat dari pulau tempat tinggal kita. Yang kedua, membaca interaktif. Yang ketiga, menceritakan kembali isi cerita. Dan yang keempat, melengkapi kata dengan suku kata. Kegiatan numerasinya yaitu yang pertama, melakukan estimasi pengukuran, dan yang kedua, menghitung jarak tempat lokasi. Penguatan karakternya yaitu yang pertama, religius, tampak dari kegiatan berdoa sebelum memulai kegiatan. Yang kedua, menghargai keberagaman. Yang ketiga, mandiri, terlihat ketika membereskan mainan setelah digunakan. Yang keempat, ketelitian terlihat ketika mengukur dan menghitung langkah. Dan yang kelima, bersyukur, ucapan kepada orang tua yang telah mendampinginya belajar. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi kegiatan literasi yang pertama, coba kalian amati dulu peta Indonesia berikut ini. Nah, kemudian sebutkan satu laut yang dekat dengan pulau tempat tinggalmu. Langsung saja kita mulai kegiatan literasi yang pertama. Masih ingatkah kalian dengan cerita yang berjudul Mantel Emas? Nah, kalau kalian agak lupa, kita lihat lagi ya cerita tentang mantel emas. Setelah kalian membaca cerita yang berjudul tentang mantel emas, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, mengapa Bunda melarang mantel emas masuk ke dalam kantongnya? Coba diingat-ingat. Pintar sekali, karena di kantong bundanya sudah ada adik kecilnya. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan mantel emas saat dilarang ibu masuk ke dalam kantong? Bagus sekali. Pada awalnya kantong emas merasa sedih dan kecewa. Tapi setelah ia memahami alasannya, akhirnya ia menerimanya dengan hati yang lapang. Yang ketiga, apa kegiatan yang sering kamu lakukan dengan ibumu? Nah, kalian bisa menjawabnya sesuai apa yang kalian lakukan dengan ibu kalian. Kemudian yang keempat, apa yang kamu lakukan jika ibu melarangmu melakukan sesuatu? Nah, ibu yakin anak-anak ibu yang pintar dan pintar, soleh dan solehah, pasti kalian tidak akan marahkan pada ibu kalian. Nah, karena kita harus yakin apapun yang dilakukan oleh orang tua kita, nah itu adalah untuk kebaikan kita semua.
Nah, setelah kalian membaca buku cerita di atas, jangan lupa biasakan tulislah judul cerita yang kamu baca pada lembar jurnal membaca mingguan. Kita lanjutkan pada kegiatan literasi yang kedua. Ayo menulis. Nah, sebelum itu siapkan buku tulis kalian ya. Siap-siap, nanti kalian tulis pada buku masing-masing. Sekarang saatnya kamu melakukan kegiatan menulis dan menggambar di buku kerja. Lakukan secara mandiri dan perhatikan posisi dudukmu. Tugas kalian yang pertama adalah gambarlah siapa yang kamu sukai dari cerita ini. Yang kedua, tuliskan mengapa kamu menyukainya. Dan yang ketiga, gambarlah bagian cerita yang kamu sukai. Kemudian yang keempat, tuliskan bagian cerita yang kamu sukai itu. Kita lanjutkan pada kegiatan literasi yang ketiga. Ayo membaca. Ba5, baca 5 kata. Bacalah kata-kata di bawah ini dengan lantang dan santun. Ikuti ibu ya. Yang pertama, tahu. Coba ikuti, tahu, pintar. Kemudian, ya. Ikuti, ya. Baik. Coba ulangi, baik. Lanjutkan, kalian. Coba diulangi, kalian. Dan terakhir, seperti. Ikuti sama-sama ya, seperti. Nah, sekarang coba kita ulangi semuanya ya, dari yang pertama sampai yang terakhir. Tahu, ya, baik, kalian, seperti. Pintar sekali. Ulangi kata-kata tersebut dengan bantuan orang tua atau wali ataupun kakak yang ada di rumah kalian. Selain cerita tentang mantel emas, kemarin juga kita telah membaca cerita yang berjudul Willem Senang Membaca. Siapa yang masih ingat isi ceritanya? Nah, kita lihat ya, apa saja ceritanya. Nah, biasakan setiap kalian membaca, mulailah dari sebelah kiri, maju ke sebelah kanan. Kemudian biasakan juga tunjuk kata-katanya saat membaca ya. Nah, orang tua ataupun kakak biasakan untuk mendampingi adiknya ataupun anaknya yang sedang membaca. Bagaimana? Seru bukan baca ceritanya? Nah, setelah membaca cerita Willem Senang Membaca, ceritakanlah tentang hal-hal di bawah ini. Yang pertama, siapa saja tokoh yang ada pada cerita Willem Senang Membaca? Kemudian yang kedua, menurutmu di mana cerita ini terjadi? Dan yang ketiga, mengapa Willem sangat suka membaca? Ceritakan kepada orang tua ataupun kakakmu, lakukan dengan percaya diri dan santun. Nah, selanjutnya, ayo berlatih. Siapkan buku tulis kalian ya. Kemudian catatlah latihan di bawah ini. Pilih salah satu suku kata yang tepat untuk melengkapi kata di bawah. Kamu bisa membaca kembali buku Willem Senang Membaca untuk membantumu mengerjakan soal-soal di bawah ini. Tulislah jawabanmu di buku kerjamu. Pilihan katanya adalah gu, bu, po, ma. Iya, kemudian yang pertama ada kata titik-titik kan kue. Nah, coba kalian lihat gambarnya. Willem sedang apa ya? Iya, pintar sekali. Willem sedang makan kue. Itu artinya jawaban nomor 1 adalah makan kue. Pintar. Kemudian yang kedua, di bawah titik-titik hon. Di bawah apa Willem membaca? Pintar sekali, di bawah pohon. Itu artinya isi nomor 2 adalah pohon. Di bawah pohon. Pintar sekali. Kita lanjutkan ke nomor 3. Ada ibu titik-titik ru. Ibu siapa ya kira-kira ya? Iya, bagus sekali. Ibu guru. Berarti jawabannya gu ya. Ibu guru. Dan yang keempat, membaca titik-titik ku.
Membaca apa tuh? Coba lihat gambarnya, mereka sedang membaca apa ya? Pintar sekali, membaca buku. Berarti jawabannya bu, membaca buku. Bagaimana, mudah bukan? Nah, peran orang tua, wali, ataupun kakaknya dapat mendampingi siswanya saat melengkapi suku kata tersebut. Kemudian yang terakhir pada kegiatan literasi ini yaitu kegiatan refleksi. Setiap hari setelah selesai melakukan aktivitas belajar literasi, beri tanda centang sesuai dengan pilihanmu pada lembar refleksi yang telah disediakan. Kita lanjutkan pada kegiatan numerasi. Yang pertama, ayo mengira. Intuisi bilangan. Amatilah buku tulismu. Apakah panjang buku tulismu lebih dekat ke 10 tusuk gigi atau 20 tusuk gigi? Apakah lebar buku lebih dekat ke 5 tusuk gigi atau 10 tusuk gigi? Tuliskan perkiraanmu, ukurlah dan kerjakan pada buku kerja atau buku tulismu. Ayo kita ukur sama-sama ya. Nah, ternyata panjang buku lebih dekat ke 10 tusuk gigi, sedangkan lebar buku lebih dekat ke 5 tusuk gigi. Bagaimana? Apakah perkiraanmu benar setelah mengukurnya? Sekarang ayo menyimak konsep matematika. Perhatikanlah denah berikut ini. Pada kegiatan numerasi berikut ini, kita akan melihat peta. Nah, di sini ada Kadita. Kadita berdiri di depan toko bunga menghadap ke arah taman. Toko boneka berada di sebelah kanannya. Kemudian Kadita melangkah sejauh 5 kotak persegi ke arah kanan untuk menuju toko boneka tersebut. Kemudian kita lihat peta berikutnya. Wira berdiri di depan restoran menghadap ke arah taman. Mesin ATM ada di sebelah kiri. Kemudian Wira melangkah sejauh 9 kotak persegi ke arah kiri menuju mesin ATM tersebut. Pada peta berikutnya ada Kesya yang berdiri di depan toko kue menghadap ke arah patung gajah. Kesya mau pergi ke toilet dan toiletnya ada di sebelah kiri. Coba kalian hitung kira-kira Kesya harus melangkah sejauh berapa kotak persegi ya menuju ke toilet. Kita hitung sama-sama ya. Perhatikan yang ada tanda panahnya di atas gambar Kesya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pintar sekali, Kesya melangkah sejauh 14 kotak persegi ke arah kiri menuju toilet. Nah, seperti itu ya anak-anak, mudah bukan? Nah, sekarang pertanyaan yang keempat, perhatikan peta berikutnya. Jika Kak Dita berdiri di depan toko kue dan membelakangi patung gajah, nah toilet ada di sebelah kanan atau kiri Kak Dita ya? Kalian jawab ya. Kemudian agar sampai di toilet, berapa kotak persegi dan ke arah manakah Kak Dita harus melangkah? Apakah ke arah kanan ataukah kiri? Nah, sekarang waktunya ayo mencari eksplorasi matematika. Perhatikan denah di bawah ini. Cobalah kamu berdiri di Jalan Kartini menghadap ke arah pelabuhan. Kemudian lengkapilah tabel berikut ini. Nah, Ibu sudah memberikan contoh jawabannya ya. Seperti ini jawabannya.
Kemudian yang ketiga, cobalah berdiri di jalan Pulasaren menghadap ke arah laut dan lengkapilah tabel berikutnya. Contoh jawabannya seperti berikut ini. Kemudian latihan membaca peta yang terakhir. Coba kalian amati peta berikut ini. Yang pertama, cobalah berdiri di Jalan Yudhistira menghadap ke Jalan Cendrawasih. Kemudian yang kedua, beri tanda centang pada tempat atau lokasi yang ada di sebelah kananmu. Kerjakan pada buku kerja atau buku tulismu. Kemudian yang ketiga, tentukan jarak tempat atau lokasi dari tempatmu berdiri. Jika kalian belum memahaminya, Ibu menyertakan contoh jawabannya berikut ini. Kemudian yang keempat, beri tanda centang pada tempat atau lokasi yang ada di sebelah kirimu. Tentukan juga jarak tempat dan lokasinya dari tempatmu berdiri. Jika semuanya telah selesai dikerjakan, nah bagian terakhir adalah mengerjakan refleksi. Setiap hari setelah selesai melakukan aktivitas belajar, beri tanda centang sesuai dengan pilihanmu pada lembar refleksi yang telah disediakan. Nah, itulah anak-anakku materi pelajaran hari ini. Yang pertama, tadi kita telah belajar membaca cerita tentang Yang pertama tadi kita telah belajar membaca terbimbing, yaitu cerita yang berjudul Mantel Emas dan juga Welem Senang Membaca. Kemudian menjawab semua pertanyaannya dengan baik dan benar. Juga diceritakan dengan suara yang lantang dan santun. Kemudian kita juga telah membaca 5 kata, melengkapi kata, dan melakukan refleksi pada kegiatan akhir literasi. Selain itu, kita juga telah mempelajari materi kegiatan numerasi, yaitu mengukur panjang dan lebar buku menggunakan tusuk gigi dan membaca peta atau denah tempat. Nah, cukup sekian anak-anak pelajaran dari Ibu hari ini. Nah, itulah materi pembelajaran literasi dan numerasi yang dapat Ibu sampaikan kali ini. Video ini dibuat agar kegiatan belajar kalian tetap berlangsung sesuai dengan modul adaptasi kegiatan baru atau new normal. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya. Sampai berjumpa lagi pada video berikutnya. Tetap belajar dari rumah, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan, serta pakai masker untuk mencegah penyebaran COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.